Selamat datang di .com Podcast, podcastnya ilmu komunikasi. Bersama saya, Palupi Anggun, salah satu mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Malang. Nah, Commerce, karena sekarang udah memasuki bulan Ramadan, di edisi kali ini kita bakal bahas dan ngomongin hal-hal seru dan pengalaman menarik tentang Ramadan, termasuk perbedaan antara Ramadan di Pakistan dan Ramadan di Indonesia terkhusus di Malang. Bersama narasumber kita Muhammad Komar Arsyad. Halo Selamat datang. Kamars, nama saya Muhammad Kamar, aku anak psikolog. Sekarang aku di Malang, udah 3 tahun lebih. Iya, jadi Komar ini dari Prodi Psikologi Universitas Negeri Malang angkatan 2024 ya. Betul, Dan asalnya dari Pakistan. betul sekali. Iya, Komar, kamu kan asalnya dari Pakistan nih. Dan sekarang kuliah di Indonesia. Berarti kan kenapa kok kamu bisa ke Indonesia terus udah sejak kapan gitu? Mulai tinggal di sini. Aku kalau tinggal di Malang ya, udah mau 4 tahun di sini. Mau 4 tahun, lama Betul, ya. iya, Keren-keren. Terus gimana perasaannya tinggal di Malang sini? seru banget. Seru banget. Seneng deh aku kalau emang Sen- kalau seru banget tinggal di Malang. Emang sih aku juga pendatang di Malang ini dan emang seru banget, betah banget gitu. Betul, Oke, Kamar. Jadi kan kamu udah beberapa tahun nih tinggal di Indonesia. Terus udah sekitar 4 tahun ya. betul. Berarti udah beberapa kali melewati Ramadan ya. Kalau gitu, gimana sih perasaannya menjalani ibadah puasa Ramadan nih nggak di negara asal? Kalau aku sih awal-awalnya kaget, tapi lama-lama udah mulai enak di sini. Gak terlalu beda ya, hampir sama juga kayak di Pakistan. Berarti kayak udah mulai menyesuaikan sama culture di sini gitu kan. Betul. Oke, oke. Terus kamu seneng nggak tinggal di Malang sini? Aku sendiri seneng banget. Seneng banget. Betul. Iya sama sih, aku juga pendatang di Malang ini dan aku tinggal di Malang ini seneng banget. Tuh. Terus kamu kan tinggal di Indonesia, mulai pindah ke Malang tuh sejak kapan? Atau dari awal emang langsung ke Malang? Jangan tanya ini. Oh, berarti sejak kapan? Ah, ih, aku kalau sejak kapan aja, Mas? Iya. Oh, berarti kan kamu udah di Indonesia. Kamu mulai tinggal di Malang tuh sejak kapan? Aku di Malang udah mau 4 tahun. Berarti 4 tahun ya, keren. Lama sih, lama. Selama 4 tahun Ramadan, waktu first time puasa di sini tuh gimana perasaannya? Ada yang kayak, ada hal yang kayak bikin kaget nggak? Kayak, oh ternyata Ramadan di sini tuh kayak gini ya, beda sama di Pakistan. Atau gimana gitu. Kalau di sini sebetulnya ada beda, tapi seru juga. Yang paling aku suka juga kalau bulan Ramadan itu ngabuburit. Ngabuburit, iya bener. Kalau di Pakistan kan nggak ada ngabuburit. Oh, gak ada ngabuburit ya? Iya, kalau orang yang jual gorengan, mereka malah lebih rame gorengan. Tapi kalau di pinggir jalan orang buka banyak stand itu nggak ada kalau di Pakistan. Kalau di tradisi Pakistan lebih banyak yang ibu atau kakak perempuan, Ya. beliau masak-masak terus untuk keluarga. Oh, Jarang berarti kayak kalau luar misal gitu. dari budayanya nih orang-orang kita kan biasanya di sini ngabuburit sambil takjil kan. Iya, Takutnya kehabisan, tapi sebenarnya nggak mungkin juga sih kalau kehabisan. Soalnya emang penjual takjil di bulan Ramadan tuh banyak banget kan. Dari ujung sampai ujung itu udah penuh banget sama penjual jajan. Berarti yang paling kamu suka dari Ramadan di sini tuh takjilnya itu. betul Sama sekali. ngabuburit cari takjil. Iya, Iya, iya. Terus kalau di Pakistan tuh kalau sahur ada budaya kayak dibangunin keliling pakai kentongan gitu nggak sih? ada. Kalau di Pakistan juga ada. Mereka biasanya pakai drums atau pakai ada kotak dari besi tipis. Kalau kita pukul itu suaranya jadi besar gitu. So mereka sering pakai waktu sahur. Berarti mirip-mirip ya. Terus sambil sahur-sahur gitu kan? Betul sekali. Oh, berarti budaya yang itu tuh masih mirip, cuman mungkin beda alatnya aja ya. Iya, beda alat. Pakai drums gitu. Betul. Ih, lucu banget, kayak drum band nggak sih? Iya, kayak ada acara gitu. Seru sih. Terus kalau di Indonesia kan tadi ada ngabuburit, war takjil. Biasanya kita juga ada acara bukber-bukber gitu, bukber SD atau bukber SMP. Kalau di Pakistan ada kayak gitu juga nggak? Kalau di Pakistan kalau buka barang Mm-mm. itu ada. Hampir kayak setiap hari Kamis itu ada bukber.
gitu. Biasanya di masjid juga ada bukber. So kalau di sekolah-sekolah itu aku jarang Oh lihat. jarang. Iya, Kayak misal alumni lulusan SD mana gitu terus kayak kita ngadain bukber gitu jarang. jarang. Oh, kalau di Indonesia tuh kayak acara wajib banget sih. Pasti dalam 1 bulan Ramadan itu udah teratur jadwal entah bukber SD itu kapan, SMP kapan, SMA kapan gitu pasti sih itu acara bukber. Kalau Pakistan ini lebih ke apa ya kebersamaan biasa ya nggak yang formal banget. Iya, formal biasanya kalau salah satu rumah yang rumah paling besar, setiap hari Kamis semua tetangga kumpul di situ makan bareng. Terus kalau masjid-masjid itu kayak hampir setiap hari ada bukber. Di sana kalau waktu maghrib semua Iya. orang-orang yang average ya mereka ke sana biar bisa makan bareng sama orang-orang lain juga. Berarti lebih ke masyarakatnya gitu Betul. yang oke. Terus kamu selama 4 tahun ini berarti udah 4 kali Ramadan juga? Iya, berarti 3 kali. Sudah tiga Oh, kali. oh iya iya udah 3 kali. Ada nggak sih selama 3 kali, 3 tahun Ramadan tuh, 3 kali ya, 3 kali Ramadan tuh di Malang semuanya. Betul. Kamu ngerasa kayak kangen di Pakistan gitu ya, kayak kebayang kalau di Pakistan tuh kayak gini, kalau di Malang kayak gini gitu. Oh, sebetulnya kalau beda itu cuma makanan saja. Kalau aku Hmm, lebih kangen makanan Pakistan. kangen sama makanannya gitu. Iya. Biasanya biasanya kalau buka yang bikin yang selalu ada di Pakistan tuh apa makanannya? Kalau setiap berbuka puasa, kita kan pakai gorengan khas Pakistan, terus ada samosa, terus ada apa ya, salad buah juga, tapi itu juga pakai yogurt sama krim, nggak pakai keju. Plus ada ruafza itu minuman, minuman kayak mix fruit sama bunga, bunga mawar. Itu setiap berbuka puasa pasti ada. Selain itu kurma, kurma itu Kalau mana-mana ada. pakora, Dalam kalau makanan pakora di Pakistan, itu kalau nggak ada pakora, nggak ada berbuka puasa. wah, Itu paling berarti nomor itu satu. lebih majib ya. Iya, Iya iya berarti samosa, pakora, terus yang minuman buah tadi sama salad gitu ya. betul, Berarti salad kalau di sana tuh tetap pakai yogurt, cuman nggak ada keju. betul Kalau sekali. di Indonesia ini mungkin persepsi beberapa orang tentang salad ini udah beda gitu ya. Ada yang salad tuh wajib pakai keju, ada yang kayak nggak usah keju, kan salad makanan sehat gitu ya. Berarti kamu lebih kangen ke makanannya aja ya. Iya, kangen makanan saja. Karena kamu kangen makanan, pernah nggak sih di Indonesia tuh nyari makanan Pakistan gitu? Pernah, Itu makanan apa aja yang udah pernah kamu coba makanan Pakistannya? aku pernah coba paratha sama kari ayam. Oh, chicken curry paratha. Betul, Oh, itu dari Pakistan. iya. Iya, aku pernah coba juga waktu itu. Enak kan? Enak. Kalau pakora pernah nggak di Indonesia? Agak pernah, tapi aku sering masak sendiri di rumah. Pakora tuh makannya kayak gimana sih? Itu kayak potong kentang tipis-tipis, terus ada bawang merah, terus pakai daun ketumbar, pakai cabe, terus kalau bumbu pakai garam, chili powder, bumbu ketumbar, biji ketumbar gitu. Berarti kamu masak sendiri ya di rumah? Iya, Buat terus ngobatin ya rasa kangen gitu. betul. Itu kan gak pakai tepung biasa, tapi ada tepung khas dari kacang, kacang warna kuning. Pakai tepung itu, namanya besen. Kalau tepungnya itu kamu beli atau gimana? Ngolah Beli, sendiri? di Berarti online bisa. tepungnya beda ya sama tepung roti-roti biasa. Betul, Kalau nggak ada pakora, nggak ada berbuka. betul Berarti sekali. pakora ini yang paling wajib kalau buka puasa di Pakistan. Iya, Berarti selama ini kamu sahur bangunnya bangun sendiri atau gimana? kalau cerita sahur, kadang aku bangun, kadang istriku bangun, gitu. Terus dia bangunin saya. Terus kalau masak, kadang saya masak, istriku makan, terus kadang Oh, istriku makan, bergantian aku gitu ya? masak gitu. Iya boleh sih, kan kerja sama ya. Iya, saling membantu. Seru itu. Berarti sama-sama bisa masak pakora itu, samosa. Iya, istriku udah pintar masak Pakistan. Wah, asli Indonesia. Betul, dia orang Malang. Oh, orang Malang keren, keren. Oke, oke. Terus selain kamu kangen sama makanan Pakistan, ada lagi nggak yang bikin kamu kangen sama Ramadan di Pakistan? Ah, Selain itu, apa ya? Nggak ada banyak sih, hampir sama aja. Kurang lebih sama ya. Yang tadi bilang beda alat. Iya.
Iya, mungkin kamu kangen sama drumnya sahur Pakistan gitu kan. Enak sebetulnya. Karena suara itu kalau kita orang Punjabi kan, kalau kita gak Mm-mm. ada acara menikah atau acara apa pasti pakai drums kan, senang dengar itu. Kayak lebih meriah gitu Iya kan. betul. Terus kalau kamu selama Ramadan di Malang nih, kamu sering nggak selain kamu masak pakora, samosa tadi, kayak waktu nyiapin takjil, nyiapin buka tuh kamu war takjil juga, jajanan-jajanan. Iya. Oh, berarti udah cobain Udah. banyak ya pasti. Udah 4 tahun di Malang, lebih lama dari aku sih. Aku bahkan belum ada setahun di sini. Baru 6 bulan itu pun udah betah banget di sini. Ya kurang lebih 6 sampai 7 bulan sih aku di sini. Berarti kamu lebih mengenal Malang sih daripada. Kalau waktu ngabuburit aku selalu cari lumpia. Hmm. Karena di Pakistan juga kita makan lumpia kan, cuman Mm-mm. isinya beda. Kalau di Pakistan isinya apa lumpianya? Isinya sama seperti isinya samosa, kentang. Oh, iya iya. Aku cari itu. Karena apa ya, waktu buka puasa kan kayak kerasa nostalgia gitu. Kayak seakan-akan di Pakistan gitu. Iya sih. Terus kamu tahu risol mayo nggak sih? Tahu. Suka nggak? Suka. Aku malah bikin sendiri juga. Iya sih. Aku juga suka banget sama risol mayo. Itu kan risol nih 11-12 ya sama lumpia. Ada yang isinya sayur, isinya buah gitu. Tapi kalau aku lebih suka sama. Kalau kamu lebih suka yang isi sayur atau risol mayo itu tadi? Kalau risol mayo aku lebih suka yang isinya mayonis sama telur rebus plus apa itu smoked beef ya. Aku pakai itu. Aku suka. Masak sendiri atau beli? Kalau gak waktu beli, kalau ada waktu bikin sendiri. Berarti kamu pinter masak ya? Nah, lumayan. Kayaknya lebih pinter masak dari aku deh. Aku masih belajar coba-coba resep gitu. Terus kan udah nyoba apa tadi yang di Malang? Samosa, ada nggak di Malang? Ada. Malah aku incip samosa di resto Pakistan, terus orang lokal yang jual samosa, aku lebih suka lokal. Lebih suka yang di sini Ya, daripada yang di Pakistan. karena rasanya enak sekali, apalagi kalau jual samosa isinya daging, itu luar biasa. Lebih enak, berarti kamu lebih suka yang sini. Itu di mana tuh resto Pakistannya? Resto Pakistan, aku gak bisa sebut nama. Oke oke nggak apa-apa. Oh berarti, tapi kamu udah lama nggak cobain ke resto Pakistan itu? Aku cuman sekali, 2 kali Terus coba itu. rasanya enak banget Iya, gitu. Selain makanan yang menurut kamu tuh enak di situ, ada lagi nggak tempat-tempat yang mungkin di sekitar Malang sini aja kayak oh ternyata di sini jual makanan Pakistan nih dan rasanya enak gitu. aku udah coba beberapa resto di Malang. Cuman satu resto dia jual makanan Pakistan itu kayak authentic. Yang lain itu bikin aku kecewa. Kayak rasanya kurang dari apa yang diharapkan gitu kah? Iya, karena namanya beda tapi jualnya beda gitu. Oke oke. Kalau di Pakistan tuh identik sama kebab juga nggak sih? Uh, iya, kalau di Pakistan sebagai jajan kita lebih suka Kebab. kebab. Soalnya kan setahu kebab nih emang identik sama negara-negara sana ya. Terus Turki juga, apalagi di sini tuh banyak banget kebab Turki gitu. Tapi ya nggak tahu itu rasanya emang bener-bener kayak mirip kebab Turki atau enggak. Kalau di sini kamu ada nggak rekomendasi kebab yang menurut kamu tuh enak gitu? Kalau apa ya? Kalau kebab Turki itu hampir semuanya enak. Semuanya jual itu rasanya enak. Tapi kalau jadi kebab Pakistan, aku belum ketemu. Belum ketemu yang Iya, rasanya enak banget gitu. karena semua semua negara kan kebabnya beda-beda. Mm-mm. Kalau di sini kan biasanya kebab Turki. Kalau kebab Pakistan kan rotinya lebih tebal, terus dagingnya lebih banyak rempah-rempah gitu. Berarti kalau kebab belum nemuin, tapi buat beberapa makanan Pakistan kayak samosa sama pakora tadi udah pernah. Tapi di satu resto itu tadi ya. Iya, Oke, berarti kamu sahur lebih sering masak ya daripada beli. betul. Kalau buka juga, Buka juga lebih pilih masak. wah keren keren. Itu kalau belanja bahan masakan, buat sahur nih, kamu belanja masakannya kayak kemarinnya gitu, Aku kadang-kadang iya kayak gitu. atau mungkin udah Lebih bikin food prep, udah nggak kayak. nggak random, Oke, tergantung mood mau makan apa. kalau ini minuman yang tadi kamu bilang mixed fruit itu,
yang wajib ada di Pakistan. Biasanya kamu juga bikin itu nggak? Itu kan harus beli online. Oh gitu. Itu kan sirup khas Pakistan kan. Itu gampang kalau cari online ya bisa ketemu. Berarti emang khusus ya? Iya betul. Oke oke. Selama Ramadan di Malang, kamu ada nggak sih pengalaman unik berkesan gitu kayak membekas banget? Kayak apa? Boleh jelaskan kayak apa ya? Kayak momennya tuh berkesan banget. Oh ternyata Ramadan di Malang itu kayak gini ya, kayak bikin kamu tuh senang banget gitu. Kalau Ramadan di Malang ya, bikin aku seneng apa ya? Waktu buka puasa. Iya, gimana ya kalau seneng nanti kade ya. Edit ya. Aku mikir dulu. Mungkin kayak bahagia gitu kayak waktu buka puasa tuh kebersamaannya kebersamaan banget atau gimana gitu. Kalau aku suka banget di sini, kalau di keluarga saya, aku suka banget karena mereka tahu kalau waktu aku di Pakistan, aku selalu buka puasa sama seluruh keluarga kan, gitu. Terus setiap buka puasa, meja itu penuh sama makanan gitu. Terus keluarganya duduk sampai cerita, sampai bercanda gitu. Kalau keluarga di sini udah tahu hal yang seperti itu. So, mereka gak mau kalau aku mau buka puasa sendiri sama Sendirian. istri Iya. sering aja, ayo di rumahku aja gitu Biar biar rame gitu iya ya. biar rame gitu. Itu aku suka banget. Oh, berarti kamu suka banget kalau emang buka di sana tuh kebersamaan banget gitu ya. Betul. Di sini tuh emang kebersamaan seringnya kita di masjid gak sih? Kayak kita datang ke masjid tuh pasti rame terus buka bareng. Kan biasanya masjid beberapa masjid tuh nyediain takjil-takjil juga ya kalau Ramadan. Kalau aku gak pernah buka puasa di masjid, tapi habis buka puasa pasti ke masjid gitu. Iya. Iya sih, jadi buat misal orang yang di ngekos nih buat kita kita anak ngekos, ini kan sendirian ya di kos. Kalau gak gitu sama temen kos, mungkin kalau mau nyari rame-rame ya ke masjid. Terus buka bareng-bareng sama tuh orang masjid, makan takjil bareng gitu. Enak ya. Iya, seru Belum tahu. pernah coba aku. Oh, belum pernah coba kayak Iya, gitu. belum. Selama 4 tahun di sini, Tidak. mau selalu buka di rumah, habis buka baru berangkat ke masjid. Iya. Wah, keren. Karena kalau di Indonesia biasanya aku spend time with family gitu. Iya sih, sangat iya family time banget gitu ya. Iya, Kalau di Indonesia sini sering sih, apalagi anak kos bukanya ke masjid gitu kan bareng teman-teman. Biasanya apalagi anak rantau gak ada keluarga kan di sini. Terus kamu Ramadan di sini biasanya kan ada kayak kajian-kajian gitu habis subuh. Pernah nggak ikut kayak gitu? belum pernah aku ikut seperti ini. Iya, iya biasanya beberapa masjid tuh ada kajian kayak habis subuh kayak gitu. Sini. Tapi kalau apa ya, kalau orang yang kumpul baca yasinan seperti itu kan, itu sering ikut. Itu kayak tahlilan. Tahlilan ya, oke Iya. siap. Kalau Tahlilan kalau sering. nggak tahlilan biasanya ini malam Jumat sih, Yasinan namanya. Oh yasinan itu sering Iya, ikut. malam Jumat tuh biasanya masjid ramai banget kan. Ramai banget ngaji Yasin, terus zikir kayak gitu. Berarti kamu selama 4 tahun ini berarti overall seneng ya di Malang. Iya. Kenapa senang? Karena di kotaku sama di Malang cuacanya hampir sama. Terus dua-duanya aku kan dari Lahore. So, Lahore juga tempat pendidikan, terus tempat makanan. Di Malang juga sama. Yes. Kota pendidikan sama tempat makanannya banyak di sini. So, gak susah untuk adaptasi. Karena di sini emang kota pendidikan, terus masyarakatnya ya kayak memanfaatkan, wah banyak pelajar nih, kita Betul. buka banyak-banyak stand makanan. Aku juga kayak, wah ternyata emang Malang ramai banget ya. Banyak banget jajan di sini. Kita keluar selangkah, 2 langkah, pasti banyak banget jajanan. Mana-mana ada jajan Iya. terus. Berarti di Lahore itu emang juga kota pendidikan ya yang banyak mahasiswa pelajar gitu. Betul. Aku tahu Lahore. Karena banyak pelajar itu makanya banyak jajan. Itu yang bikin kamu seneng di sini. Betul. Berarti cuaca di sana juga ini kayak 11-12 sama di Malang. Dingin gitu. Kalau di Lahore kan ada semua musim.
ada dingin, ada panas, ada autumn, ada spring, ada hujan gitu kan. Kalau di Malang ada panas sama hujan. Terus gak bisa Mm-mm. predik, tiba-tiba dingin, Iya bener tiba-tiba banget. Kayak kadang pergantian cuaca itu juga bikin apa ya, kondisi fisik itu turun gitu. ada yang bilang kalau mau predict hujan di Malang ya beli ayam. Kalau ayamnya suara besar berarti mau hujan. Aku udah beli ayam tapi nggak ada. Oh, itu cuma mitos ternyata. Tapi Ternyata sekarang mitos. ayamnya masih ada nggak? Masih ada. Oh, masih. Kirain udah dimasak gitu. Jadi Belum. chicken curry parata. Bentar lagi kan udah Ramadan ya. Habis ini masuk, eh kan udah Ramadan ya, berarti ini masuk Ramadan yang keempat. Betul sekali. Selama Ramadan ini kamu masak juga berarti Masa? sahur. Oh iya, kayak Ramadan yang di sebelum-sebelumnya. Betul. Aku sama istriku kan saling masak gitu kan. Ya, sahur dan berbuka saling Betul. masak gitu. Biasanya yang beli bahan makanan gitu siapa, kamu atau gantian juga? Gantian. Oh, berarti udah tahu banget gak sih bahan makanan? Biasanya kalian kalau beli ini bahan masakan di mana? Kan ada di pasar kan. Oh, di pasar gitu Di aja. pasar. Karena nggak selalu masak makanan Pakistan kan. Selalu masak makanan Indonesia di sini. Tapi kalau kangen makanan Pakistan ya, kalau istriku udah rasa suamiku lagi kangen makanan Pakistan. Pakistan, Beli deh bahan makan dia Pakistan. belanja Pakistan. Terus kalau terawih gitu, kamu biasanya terawih di masjid mana? Dekat rumahku kan ada masjid. Aku sering terawih di Oh, di situ. situ. Dari dulu. Iya, Oh, enggak kayak nyoba terawih di masjid sini deh. Terawih di masjid sini deh. kan lebih dekat itu kan. Iya sih. Iya, lebih dekat juga, lebih enak. Tuh. Terus biasanya habis terawih itu ada kayak tadarusan. Apa itu? Tadarusan tuh kayak kita ngaji. Oke. Jadi biasanya di masjid, dalam satu masjid itu pasti setiap Ramadan rame kan. Ramenya tuh kayak semua masjid nih pada ngaji pakai mic-nya gitu kan. Nah, biasanya habis terawih itu kita menatap di masjid selama beberapa menit atau mungkin itikaf di masjid. Oh, itikaf di masjid. Aku gak pernah. Tapi apa ya? Yang tadi cerita. Yang tadarus. Aku tahu, tapi namanya gak tahu. Oh, yang ngaji-ngaji tuh. Iya, Oh, berarti selama 4 tahun tuh kamu tahu kalau emang ada ngaji kayak gitu, iya. tapi oh nggak tahu kalau namanya tuh tadarus. Kalau di sini biasanya orang Jawa tuh nyebutnya deres gitu, tapi kalau aku nyebutnya tadarus gitu aja sih. Aku baru tahu. Terima kasih. Iya, bagus deh, informasi baru ya. Betul. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh tadarus ngaji, ada yang nginep, tapi biasanya nginep tuh kalau pas lagi itikaf aja sih. Terus biasanya sampai jam 10 itu mereka pulang jam 10 malam. Kalau di Pakistan seperti ini. Kalau kita berbuka puasa di masjid, itu kan sebelum maghrib kita makan bareng di masjid. Habis itu maghrib. Setelah maghrib tunggu isya. Kan kita sampai dari maghrib sampai isya kan kita doa terus baca Iya. Al-Quran terus kadang-kadang ada ceramah Itu juga. kalau di Pakistan. Iya, kalau di Pakistan. Habis itu pasti masjid siapkan, gak semua, tapi beberapa masjid yang mungkin dikit besar atau apa, mereka kan siapkan untuk makan malam juga untuk semua orang yang di situ. Sebelum etikaf, itu kan selalu seperti itu. Udah makan malam, setelah itu orangnya pulang. Oh, Tapi iya kalau iya. waktu etikaf itu masjidnya semua kasih gorden-gorden gitu Iya. sampai penuh. Ada tempatnya kecil untuk sholat kita, tapi untuk etikaf itu banyak orang yang duduk. Iya sih. Kalau di Indonesia, kalau di Pakistan tadi kan nyiapin makanan habis taraweh. Iya, Nyiapin makan malam. Kalau Indonesia habis maghrib itu juga. Jadi kayak kita datang ke masjid sore jam 5 itu udah banyak banget makanan berbox-box gitu dibagiin. Nah, kadang orang yang nggak kadang sih, hampir semua orang Indonesia nih habis azan maghrib langsung buka, langsung makan nasi. Gitu nggak semua tapi kebanyakan kayak gitu. Ada juga yang kayak buka makan kurma dulu kan, iya. terus sholat maghrib, habis sholat maghrib baru makan nasi gitu. Jadi kadang kita udah makan di masjid itu sih, atau bisa tuh nasi kotaknya kita bawa pulang ke rumah terus makan di rumah gitu. Kalau udah masak di rumah ya udah kita sekalian makan malam habis dari masjid, sholat maghrib pulang ke rumah makan di rumah tuh. Kalau di Pakistan ya, orang mau kan kalau bukan kalau bulan puasa kan, itu kan kita kurangin makan. So, kalau kita
ambil keputusan kalau bulan ini aku pengen turun berat badan ya, gak bisa. Oh, kenapa? Karena kan lapar, setelah itu waktu buka puasa kan banyak Makan banyak. gorengan. Berarti Gorengan Pakistan juga banyak gorengan ya? banyak. Mirip sih sama Indonesia. Indonesia kalau lagi takjil sore-sore, banyak penjual takjil sore-sore gitu kan banyak juga tuh penjual gorengan. Iya. Pakistan juga. Kalau gorengan di Pakistan tuh kayak gimana? Oke, kalau di Pakistan ada kan samosa udah tahu, pakora sudah tahu. Selain itu ada kayak spring roll yang aku bilang kayak lumpia, itu juga ada. Setelah itu ada yang bulat-bulat, itu juga kayak samosa, bulat tapi banyak layers ya, banyak apa, layer itu apa bahasa Lapisannya. lapisan. Banyak lapisan terus isinya daging, seperti itu. Banyak macam. Mirip-mirip ya, Iya, cuman beda menu. beda menu. Kalau terawih di Pakistan bedanya apa? Terawih di sana sama di sini. Kamu ngerasa kayak ada perbedaan nggak? Uh, Sebetulnya kalau sebagai dewasa kan hampir sama. Tapi kalau sebagai anak kan kita lebih nakal kan. Iya. Di sini jarang ada yang aku lihat anak nakal di masjid. Masa iya? Mungkin aku jarang lihat. Terkadang beberapa masjid ada masih aku lihat, tapi tergantung masjidnya sih. Kadang emang ada masjid yang tertib banget, gak ada anak nakal. Emang kalau anak nakal di Pakistan waktu terawih gitu dia gimana? Kan di depan kan semua orang dewasa lagi sholat, anak belakang kadang apa mukul-mukul kayak wrestling ya. Angkat, buang, teriak, ada yang menangis gitu kan. So pasti ada yang orang tua udah putus sholat sampai marah-marah kayak anaknya gitu. Iya, iya. Rame ya. Ya enak. Apa ya kalau aku ingat waktu kecil aku juga nakal seperti itu ya enak. Sekarang udah dewasa gak bisa. Iya. Tuh. Terus kalau dari jumlah rokaatnya sama nggak terawih di Pakistan sama di sini? Itu juga ada yang 8, ada yang 20 gitu. Oh ya, 8 sama? 20 Iya. Berarti sama sih. sama. Oke, jadi itu aja tadi cerita tentang Ramadan di Malang. Perbedaannya antara Ramadan di Malang sama di Pakistan. Dari makanan, terus apalagi takjil, Takjil habis iya, itu sahurnya, sahur. terus buka juga ternyata di Pakistan tuh ini ya nggak terlalu rame acara bukber SD SMP. Iya, itu gak ada. Oh, berarti emang gitu Indonesia ini budaya wajib banget sih itu. Aku juga kayak pasti mungkin jarak beberapa hari sebelum Ramadan itu pun kita udah bikin jadwal bukber SD SMP itu kapan tanggal berapa itu udah. Ternyata kalau di Pakistan lebih ke masyarakatnya gitu bareng-bareng. Aku 4 tahun di Malang baru tahu kalau ada bukber SM. Oh my God. Karena kalau di Pakistan kan cuman fokus keluarga kan, keluarga sama tetangga gitu. Keren sih. Bagus-bagus. Soalnya kayak emang bulan Ramadan ini setahun sekali kita harus manfaatkan family time gitu. Oke, jadi itu aja cerita dari Komar. Gimana Komar? Seru banget gak sih? Kita bisa tahu perbedaan antara Ramadan di Pakistan sama di Malang. Dari segi takjil sih banyak gorengan juga ya. Iya, banyak. Iya, cuman kalau penjual takjil yang berjejer-jejer kalau di Pakistan nggak serame di Malang. Betul. Oke, Komar, karena kita tadi udah bahas tentang Ramadan, entah di Pakistan sama di Malang perbedaannya apa, boleh dong kata-kata hari ini. Boleh. Aku pernah baca kata-kata itu menarik banget. In Ramadan, don't waste your time. Itu cuman buang-buang waktu aja. Maksudnya gimana tuh? Itu teman terjemah saja. Oh, oke. Terima kasih Komar buat Iya. kata-kata hari ini. Tuh, oke, jadi itu aja. Jangan lupa buat kalian yang nonton podcast ini like, komen, dan subscribe serta follow sosial media termasuk Instagram Ilmu Komunikasi. Oke, see you. Dadah.